selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan masih ada di Aquarius di 27 derajat lebih 59 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Berarti paginya bulan conjunction dengan Saturnus, dan bulan dan Saturnus yang conjunction ditambah trine dengan Venus itu adalah transit yang positif ya. Kalau saya melihatnya ini adalah ketika kita bersama orang yang kita hormati, mungkin orang tua kita, mungkin paman kita, atau orang-orang yang kita sangat hormati lah, intinya sangat hormati, dan tidak harus keluarga sedarah, tetapi sepertinya ada pembicaraan yang begitu friendly, menyenangkan, membawa kita pada wacana yang baru, atau menambah wawasan tentang misalnya pengalaman masa lalu yang membawa seseorang menjadi begitu besar, begitu bisa kita hormati. Dan barangkali kita juga bisa belajar banyak dari beliau-beliau ini tentang perjuangan hidup, tentang kebesaran cinta. Saya berharap hal-hal positif itu yang kita pelajari. Komunikasi juga tampaknya memang menjadi intensif sekarang, terutama karena Merkurius conjunction dengan matahari dan oposisi dengan Pluto, dan juga trine dengan Neptunus di Pisces serta dengan South Node di Scorpio. Jadi di sini memang emosinya begitu mendalam, tetapi kita seperti mampu mengutarakan hal-hal tersebut, hal yang sifatnya lebih abstrak ya, lebih perasaan, lebih intuitif, lebih nggak harus bicara tentang yang hard data gitu ya, nggak harus. Sepertinya memang kita diberi kesempatan untuk memahami tentang cinta dalam bentuk yang berbeda pada saat ini. Kalau saya melihatnya begitu, dan ini pembicaraan atau diskusi atau mungkin duduk-duduk bersama ini kita lakukan di rumah atau di tempat yang membuat kita merasa nyaman. Dan barangkali kita juga setelah hektik banget minggu ini ya, ini adalah kesempatan kita untuk lebih rileks ya, dan kita lepaskan dulu penat kita dari banyak hal yang sifatnya teknis. Kalau saya melihatnya seperti itu, kita masuk ke Rumi. No thanks, begin. Satu kartu kita acak terlebih dahulu. Yang kita peroleh dari satu kartu ini, the courage of your love. Iya, jadi kayak kita menemukan keberanian untuk mencintai. Kita menemukan cinta dan menemukan keberanian karena kita mencintai sesuatu. Love is without reason, rationally it's like a cane. Satu yang tegak ya. Judgment needs a cane because it's blind. When love arrives, thought dies in its shadow. Love is the sunrise while thought is only a flashlight. Jadi kayak kita menemukan cinta terindah tadi ya, atau mungkin bahasanya terlalu exaggerated kalau terindah, tapi cinta yang kita bisa merasakan keindahan hari ini, dan bentuknya adalah mungkin adoration ya, istilahnya ya, adoration itu kita sangat look up gitu. Maaf, saya lagi kehilangan kata-kata. Mengagumi, kita mengagumi seseorang, dan kita lihat dia berada di dalam di dalam bubble itu, seperti refleksi dari kita. Jadi kayak kita melihat seperti kita ingin
kita ingin perjalanan kita sama megahnya seperti yang dia sudah lalui. Perkara itu benar tidak, perkara dia mungkin membesar-besarkan, it doesn't matter gitu ya, it doesn't matter. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang tua yang sudah sedikit banyak pikun dan mungkin cara berpikirnya sudah kembali ke masa lalu lagi dan lebih dominan masa lalu daripada sekarang. Kan kadang-kadang kita menjadi skeptis dan mengecilkan apa yang mereka rasakan. Jangan gitu. Karena ada banyak hal yang kita bisa pelajari, termasuk bahwa kita akan sampai pada titik tersebut kelak atau tidak sama sekali gitu kan. Berarti kalau kita bisa sampai situ itu kan anugerah juga. Oke, kalau kita lihat dari Lenormandnya, ini adalah tentang waktu. Iya, kalau sebelah kiri saya melihatnya asam garam kehidupan, di mana kita sampai pada satu titik. Ini loh kita, jadi kayak kita graduation dari satu masa. Jadi kan kadang-kadang kita di usia tertentu tuh kayaknya hidup itu semua tentang perjuangan. Jadi kalau kita tanya tuh banyak ngomelnya, atau kita banyak berpikir tentang ketidakpuasan, cita-cita yang belum dicapai gitu ya. Pada saatnya nanti itu nothing like that really matter gitu loh. Karena kita udah melewati masa dimana hidup itu 70 tahun. Atau mungkin sebelum 70 tahun, 60 tuh rasanya udah cukup. Karena kita udah mencapai semuanya dan nggak ingin lebih dari ini lagi, kita hanya tinggal menunggu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ketika mencapai titik tertentu itu udah seperti aktualisasi dari semua harapannya itu udah sampai, sehingga dia begitu legowo dan begitu tenang di dalam menghadapi kehidupan. Something like that, kalau saya melihatnya seperti itu. Ambil hanya jika resonate. Kemudian satu kartu yang jumping di sini, you've prayed for help, so get out of the way and let heaven help you. Jadi di sini sebenarnya adalah situasi di mana kita sering merengek ya, sering mengeluh gitu ya. Tetapi setiap kali ada uluran tangan ingin membantu kita entah terlalu proud ya, kita terlalu bangga, atau kita terlalu mengecilkan dukungan orang lain sehingga kita tidak bisa melihat bahwa doa kita tuh udah dikabulkan, tetapi kita terlalu kaku dengan apa yang kita inginkan sehingga kita tidak bisa terbuka dan membuka diri untuk menerima berkah-berkah yang datang kepada kita. Dan mungkin ini termasuk satu hari di mana keberkahan itu datangnya dalam bentuk pemahaman tentang kehidupan dilihat dari mata seseorang yang sudah melewati banyak hal. Kalau 3 kartu di sini, Sister of the Season, Cycle of Growth, Natural Law, Divine Order, Previous Eventnya. Jadi ini kan kita sebenarnya di dalam situasi ada jejaring, ada network, ada keterkaitan, ada hubungan yang mungkin tampak nyata atau yang beyond. Jadi ada hubungan, hanya saja kita tidak paham. Sekarang atau kartu current situationnya adalah the Lady of the Gift, Generosity, Receiving, Withholding ya. Jadi kayaknya ini masih sama ceritanya, bahwa sebenarnya keberkahan itu berada di sekitar kita. The Metal King, Discipline, Armor, Boundaries. Ini energinya Saturnus. Strong and arrives to lend you his impenetrable shield of protection. No matter who sends you criticism or jealousy, you will not be hurt. This is very good, no? The Metal King ini kayak armor ya, pelindung diri. Kadang-kadang kalau saya merasa ya, saya sering berada di situasi yang
saya sebenarnya tenang aja gitu, tapi kemudian saya tahu bahwa tidak semua orang punya niat terbaik buat saya. Tapi toh setelah saya keluar dan saya memahami beberapa sikap orang itu setelah lewat, tapi ketika masa berada di dalam situ saya merasa tenang-tenang saja dan bisa tetap optimal bekerja. Jadi somehow kayak ada shield yang melindungi saya supaya pada saat tekanan tersebut atau jealousy tersebut itu intensif gitu ya, intens banget, ternyata ada seperti lapisan selaput atau apapun yang melindungi auranya saya sehingga saya tidak terkena oleh energi negatif tersebut. Tapi ini yang muncul seperti itu ya, kalau saya lihat ini termasuk giftnya ya, bahwa ada orang-orang di sekitar kita, sister of the seasons. Ada beberapa yang begitu melindungi, ada beberapa yang mungkin tidak sepenuhnya bersikap positif, tetapi kita diberi keberuntungan oleh semesta dalam bentuk tadi perlindungan terhadap emosi kita supaya kita stays innocent gitu ya. It's a big bless ya kalau kita stays innocent. Ini caranya Ace of Cups. Dan ini juga sisterhoodnya juga kelihatan, tapi dia terbalik di tantangan. Dan ini hasil akhirnya kita sendiri. Anyway, the Fool kan juga menandakan bahwa ini adalah situasi di mana kita melangkah dengan lugu. Saya melihatnya ini kita melangkah dengan lugu. Sementara di sekitar kita banyak yang penuh kepalsuan, teman-teman yang tanda petik ya, mungkin ya seperti serigala berbulu domba. Tapi anyway kita tetap lugu ya, berjalan lugu, kita tetap lugu. Apapun yang mereka berikan pada kita, yang dilemparkan kepada kita, kita tetap memberikan nilai-nilai cinta, compassion. Dan kalau saya melihat ini bukan energinya kita ditinggal, tapi memang kita juga tidak terlalu blended dengan mereka. Tapi yang jelas mereka tidak merasa bahwa keinginan untuk mencakar kitanya itu tercapai. Anyway, apapun, mungkin kalimat saya nggak terlalu itu, tapi saya merasa bahwa memang kita kayak terpana gitu ya terhadap satu cerita, nggak tahu bahwa mungkin di balik apa yang dia ceritakan itu dia ingin menekan kita, tapi kita dengan polosnya melihat semua adalah hal yang positif dan kita tidak terkena dampak apa-apa. Dia sendiri yang mungkin merasa akhirnya nggak begitu nyaman. You are never alone, never unloved, we hold you always in our arms. Very clear ya, kayak tadi, kayak shield itu, shield bahwa kalau kita selalu mengembangkan compassion, cinta, nggak ada dengki, nggak ada prasangka buruk, somehow energi itu kayak mental lagi balik ke kita dalam kondisi dimana kita bahkan tidak kerasa gitu kalau ada energi negatif, dan kita tidak terpengaruh sama sekali dengan energi negatif. Dan kalaupun orang itu mencoba untuk membuat image yang buruk di kita, justru yang terlihat adalah apa adanya kita yang polos dan dia yang penuh dengan trik or something like that. Itu yang saya lihat dari bacaan kali ini. Anyway, iya ada atau tidak, it doesn't matter, don't think too much ya, nikmati saja hari ini, pakai hari ini untuk istirahat. Kalau kita ngobrol sana sini, apapun juntrungnya gitu ya, ambil selalu hal yang positif dan selalu kembalikan bahwa nggak ada informasi datang ke kita itu gratis gitu ya. Itu istilahnya saya gratis itu bukan berarti kita harus bayar. Maksudnya adalah informasi datang ke kita itu selalu ada tujuannya, entah untuk membuat kita mengerti tentang dunia atau kayak nyolek kita supaya kita sadar dengan sesuatu, tetapi itu selalu ada maksudnya. Kalau kita percaya bahwa kita nggak pernah sendiri, nggak ada satu titik pun di dunia ini yang sia-sia yang kita terima. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.